datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1111-1115. Bab 1111 Takdir. Bos, saya telah menyerahkan barang-barang itu kepadanya. Apakah Anda yakin tidak ingin memberitahu dia bahwa barang-barang itu dari Anda? Quran disebut Feng Yu. Tidak dibutuhkan. Lakukan saja apa yang saya katakan. Feng Yu meminta staf Kirilenko untuk mengembangkan program perangkat lunak dan meminta staf Lei Dajun untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin. Perangkat lunak penghitungan nasib ini adalah perangkat lunak yang sama yang digunakan oleh situs web perjodohan di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membantu orang lain menemukan kecocokan berdasarkan kuesioner. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, perangkat lunak semacam itu sangat populer di banyak negara. Beberapa situs kencan juga sama. Feng Yu memberitahu orang lain bahwa ini akan menjadi perangkat lunak baru yang kompatibel dengan Kiki. Orang-orang dapat menggunakan perangkat lunak ini untuk menyaring orang asing yang memiliki minat yang sama dan menambahkannya. Perangkat lunak Feng Yu mengklaim akan menggantikan sahabat pena dan membantu orang mendapatkan lebih banyak teman. Ini akan meningkatkan pengguna Kiki dan membuat lebih banyak orang menggunakan internet. Setelah mencoba perangkat lunak, semua orang merasa perangkat lunak ini akan berfungsi. Tetapi orang-orang di Kiki tidak yakin berapa banyak pengguna mereka yang akan mencobanya. Tapi Ma Huateng terkesan dengan saran Feng Yu. Ini adalah salah satu fitur Kiki. Membiarkan orang asing mengobrol di internet. Tentu saja, perangkat lunak yang diberikan kepada Zhou Kexin adalah versi khusus. Zhou Kexin berpikir sejenak dan tidak memasukkan nama aslinya. Dia menggunakan julukan sebelumnya. Orang terjelek ketiga di dunia. Mengonfirmasi. Sebuah kotak teks muncul. Silakan pilih rentang usia Anda. Zhou Kexin mengikuti instruksi dan memasukkan semua detail sebelum menekan tombol start untuk menjalankan tes. Dalam 1 menit, kotak teks muncul. Berdasarkan data Anda, calon suami Anda harus memiliki syarat sebagai berikut. Tingkat pendidikannya harus tinggi. Lebih disukai dari universitas bergengsi atau dari universitas luar negeri. Tingginya harus berkisar antara 1,75 hingga 1,8 meter. Usianya antara 24 hingga 28 tahun. Penampilannya tidak akan menonjol dan tidak jelek. Tapi dia akan menonjol di antara orang banyak. Dia berasal dari keluarga yang baik. Dia pasti humoris dan berpengetahuan luas. Dia bukan seseorang yang suka pamer dan mengerti serta menghormatimu. Berdasarkan analisis kami, pasangan takdir yang kamu tunggu-tunggu telah muncul dalam hidupmu. Zhou Kexin tertegun. Bagaimana perangkat lunak ini bisa begitu akurat? Zhou Kexin tidak memasukkan salah satu persyaratan calon suaminya. Dan bagaimana perangkat lunak ini mengetahuinya? Apakah teknologi PC begitu maju sekarang? Hasilnya menyebutkan orang ini pernah muncul dalam kehidupan Zhou Kexin sebelumnya. Apakah itu mengacu padanya? Semua kondisi ini sangat cocok dengan Feng Yu. Tinggi badan, penampilan, karakter, tingkat pendidikan, pekerjaan. Del sama persis dengan orang tertampan kedua di dunia. Apakah ini kebetulan? Itu benar. Itu pasti kebetulan. Saya akan mengubah nama dan detail saya dan membiarkan komputer menghitung ulang. Zhou Kexin dengan cepat menutup kotak teks dan memasukkan kembali nama baru. Muncul dari kepompong. Zhou Kexin memasukkan kembali detailnya. Tetapi hasilnya sangat mirip. Mungkinkah semua hasilnya sama? Zhou Kexin berpikir sejenak dan memasukkan nama dan detail ibunya. Dia tertegun. Hasilnya pas dengan ayah Zhou Kexin. Komputer bahkan tahu mereka adalah teman sekelas. Ini tidak bisa dipercaya. Tentu saja. Itu tidak bisa dipercaya. Semua data ini dimasukkan oleh Feng Yu. Terlepas dari Zhou Kexin menggunakan nama aslinya. Orang terjelek ketiga di dunia atau muncul dari kepompong. Hasilnya akan sesuai dengan deskripsi Feng Yu. Feng Yu merasa ini tidak cukup. Ia menambahkan data mertuanya. Setelah menjadi menantu mereka selama bertahun-tahun, dia tahu tentang mereka. Tetapi bagaimana jika Zhou Kexin memasukkan detail teman sekelasnya? Tidak apa-apa. Feng Yu telah memikirkan hal ini sebelumnya. Saat Zhou Kexin mencoba memasukkan detail teman sekelasnya, sebuah kotak teks muncul. Maaf, rahasianya tidak bisa diungkapkan karena saya hanya bisa menghitung 3 kali sehari. Zhou Kexin tertawa. Program ini cukup menarik. Namun Zhou Kexin harus mengakui bahwa program ini sangat akurat. Setidaknya, dia belum pernah melihat orang tuanya bertengkar sebelumnya.
Program ini hanya bisa digunakan 3 kali sehari. Tapi tidak apa-apa. Ini akan segera lewat tengah malam. Zhou Kexin memutuskan untuk tidur nanti malam dan mencoba menggunakan program itu lagi nanti. Itu akan dipertimbangkan keesokan harinya setelah tengah malam. Dan Zhou Kexin akan memiliki 3 peluang lagi. Zhou Kexin pergi mandi. Dan tepat tengah malam dia selesai. Zhou Kexin mengklik program itu lagi. Dan pesan kesalahan muncul. Telah terjadi kesalahan. Periksa apakah ada file yang rusak. Zhou Kexin bingung. Program ini bekerja dengan baik sebelumnya. Kenapa sekarang rusak? Zhou Kexin mengeluarkan drive USB dan memasukkannya lagi. Dia mencoba mengklik program. Tetapi pesan kesalahan yang sama muncul lagi. Zhou Kexin mencoba membuka file lain di drive USB-nya. Dan semuanya berfungsi dengan baik. Itu berarti USB tidak rusak. Zhou Kexin mencoba menyalin program tersebut ke laptopnya. Tetapi dia tetap tidak dapat membukanya. Feng Yu telah meminta pengembang untuk memasukkan kode penghancuran diri. Program akan hancur sendiri pada tengah malam atau setelah ditutup dan dihidupkan kembali. Tentu saja, program tersebut harus berjalan setidaknya setengah jam sebelum penghancuran diri ini terjadi. Dengan cara ini, itu akan mencegah Zhou Kexin membaca keberuntungan orang lain dan membuatnya percaya bahwa Feng Yu ditakdirkan untuk bersamanya. Ini adalah program yang dibuat oleh Feng Yu untuk memberitahu Zhou Kexin bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Setelah mematikan lampu, Zhou Kexin berbaring di tempat tidur, melihat ke langit-langit. Apakah orang tertampan kedua di dunia ini benar-benar pasangannya yang ditakdirkan? Bab 1112 Semua orang pintar 2 hari kemudian. KTT Internet pertama China berakhir. Beberapa peserta pergi, dan beberapa berhasil menegosiasikan kerjasama. Beberapa perusahaan bahkan melakukan merger atau diakuisisi. Beberapa peserta pergi dengan senyum, sementara beberapa jatuh dengan peserta lain. Beberapa dari mereka bahkan bertengkar di sana. Feng Yu tetap berada di gedung angin dan hujan untuk menunggu jawaban Ma Yun. Akhirnya, Ma Yun menelepon Feng Yu. Dia berdiskusi dengan pemegang saham lainnya dan ingin bertemu Feng Yu untuk membicarakan detail kontrak. Feng Yu menyambut mereka dan mengundang mereka ke kantornya. Zhong Qingxian, Liu Chuanzi, Ma Yun, dan CFO perusahaan. CFO adalah perwakilan dari perusahaan yang ingin berinvestasi di Ma Yun. Tapi Ma Yun membujuknya untuk mengundurkan diri dan bergabung dengannya. Orang ini telah menyerahkan gaji tahunan 7 digit USD untuk bergabung dengan Ma Yun. Gajinya saat ini hanya 500 RMB sekarang. Ini karena gaji Ma Yun sekarang juga 500 RMB. Ma Yun tidak punya pilihan. Perusahaan mungkin memiliki banyak dana, tetapi mereka memiliki biaya yang tinggi juga. Itu sebabnya mereka harus menabung setiap sen yang mereka miliki. Dan perusahaan hanya mampu mengirim hanya Ma Yun dan CFO-nya ke KTT ini dengan kereta api. Perusahaan Ma Yun hanya memiliki Olimpiade Songjiang dan IVECO, dan keduanya bekas. Sebagian besar waktu, Ma Yun dan stafnya harus mengendarai sepeda di Hangzhou, karena mereka bahkan tidak mampu membeli skuter. Silahkan duduk. Feng Yu duduk di sofa. Zhong Qingxian dan Liu Chuanzi duduk dengan santai. Sebaliknya, Ma Yun dan CFO-nya duduk dengan hati-hati. Dengan setengah bokong menyentuh sofa. Zhong Qingxian mengulurkan tangan untuk membuka lemari kecil di sampingnya. Ini adalah kulkas kecil dan mengeluarkan beberapa minuman. Bu tua, santai. Manajer Feng tidak terlalu memperhatikan formalitas. Zhong Qingxian tertawa. Ma Yun mengambil sekaleng refreshing cola dan menyesapnya. Manajer Feng, ini adalah CFO perusahaan saya, Kai Zhongxin. Dia telah banyak membantu perusahaan. Feng Yu menatap Kai Zhongxin. Ini manajer investasi yang direkrut Ma Yun. Kenapa dia terlihat akrab? Feng Yu merasa pernah melihat foto orang ini di internet di kehidupan sebelumnya. Tetap saja, mereka tidak dapat mengingat banyak detail tentang dia. Hai. Selamat siang, manajer Feng. Zhong tua. Liu tua. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda semua telah berinvestasi di perusahaan yang begitu bagus? Feng Yu pura-pura marah. Manajer Feng. Anda tidak sering berada di Tiongkok. Bagaimana kami tahu bahwa Anda masih tertarik untuk berinvestasi di perusahaan China? Liu Chuanzi tertawa. Saya tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Feng Yu dengan bercanda menjawab. Zhong Qingxian tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jumlah donasi yang diberikan oleh Feng Yu setiap tahun lebih dari yang dapat dihabiskan banyak orang dalam beberapa masa hidup. Namun, Feng Yu terdengar seperti setiap sen penting baginya. Berhentilah bercanda dengan kami.
Manajer Feng, apakah Anda mengenal Liu Tua? Dan saya ingin meningkatkan saham kami di perusahaan ini setelah kami tahu Anda ingin berinvestasi. Tapi Matua berkata bahwa bekerja sama denganmu akan membuat perusahaan lebih sukses. Zhong Qingxian menjawab. Feng Yu hampir muntah darah setelah mendengar apa yang dikatakan Zhong Qingxian. Jika Anda semua tidak berinvestasi di Alibaba, saya akan mendapat lebih banyak saham. Tapi ini bukan masalah besar, selama Feng Yu bisa mendapat bagian. Selain itu, Zhong Qingxian dan Liu Chuanzi adalah temannya, dan lebih baik daripada membiarkan Sun Zengyi berinvestasi di Alibaba. Memang, akan sulit bagi Anda semua untuk berhasil jika saya tidak terlibat. Kerja sama kami akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Feng Yu menjawab dengan percaya diri. Manajer Ma, apa syaratmu untuk kerja sama kita? Pertama, kami ingin menjadi situs web e-commerce. Tetapi kami membutuhkan dukungan dari bisnis tradisional, terutama supermarket Taihua Anda. Saya harap supermarket Taihua dapat menukar sebagian saham dengan Alibaba. Beberapa saham akan baik-baik saja. Ma Yun ingin menukar lebih banyak saham. Tetapi supermarket Taihua telah tumbuh terlalu besar. Mereka memiliki lebih dari 200 hypermarket dan hampir 300 supermarket sekarang. Mereka adalah pengecer teratas di Asia. Merupakan suatu kehormatan bagi perusahaan untuk menjual produk mereka di supermarket Taihua, karena ini mewakili kesuksesan dan kualitas produk mereka. Nilai pasar Taihua Supermarket Group lebih dari 2 miliar RMB. Dan beberapa orang mengatakan nilainya harus lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Jika supermarket Taihua ingin menjual diri mereka sendiri, banyak jaringan supermarket luar negeri akan melambaikan cek mereka untuk mendapatkannya. Beberapa orang mengklaim bahwa pasar China bernilai setengah dari Eropa. Meskipun ini agak dilebih-lebihkan, ini juga menunjukkan pentingnya pasar China. Feng Yu berpikir sejenak dan menjawab, tidak masalah. Saya bisa menyetujui kondisi ini. Kalian semua bisa berdiskusi dengan master kedua keluarga Li. Old Zong, apakah Anda sudah memikirkan cara menukar sahamnya? Ya, tapi kita perlu berdiskusi dengan keluarga Li dan Fu. Ayo lanjutkan. Saya ingin tahu kondisi lain apa yang Anda semua miliki. Kami juga ingin bertukar saham dengan eBay dan Amazon. Lanjut Ma Yun. Nilai pasar eBay bernilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun Amazon tidak terdaftar, potensinya tidak lebih rendah dari eBay. Jika Anda menukar saham Anda dengan mereka, saya akan menjadi pemegang saham pengendali Alibaba. Perusahaan-perusahaan itu bernilai lebih dari beberapa ratus kali dibandingkan dengan perusahaan Anda. Mereka dapat menggunakan kurang dari 1% saham mereka untuk menukar lebih dari setengah saham perusahaan Anda. Bagaimana Anda akan menukarnya? Ma Yun dan Zhong Qingxian bertukar pandang dan bertanya. Saya ingat Anda tidak memiliki saham di eBay. Teman Anda yang memiliki saham eBay, bukan? Itu benar. Ini teman dekat saya dari Rusia. Kirilenko. Zhong Tua dan Liu Tua juga mengenalnya. Zhong Qingxian dan Liu Chuanzi saling bertukar pandang. Ini benar-benar miliarder top Rusia. Kalau begitu saya harap kita bisa bertukar saham dengan kedua perusahaan ini setelah Alibaba berkembang. Tapi akan lebih aman jika Anda bisa memiliki sebagian saham eBay sekarang. Tidak masalah. Bertukar saham di masa depan juga merupakan bagian dari rencana saya. Adapun saham eBay, Anda semua tidak perlu khawatir. Sebagian besar investasi saudara Qi adalah saran saya. Jika saya ingin bertukar saham dengannya, dia tidak akan menolak. Feng Yu sangat yakin tentang ini. Baiklah, manajer Feng. Anda akan menginvestasikan sejumlah uang untuk sebagian saham perusahaan. Saya harap Anda dapat menginvestasikan 10 juta dolar Amerika Serikat untuk 25% saham. Feng Yu membuat perhitungan mental. Harga ini sedikit tinggi, tapi tidak apa-apa. Investasi 10 juta dolar Amerika Serikat akan memberinya beberapa miliar USD di masa depan. Ini masih banyak. Tidak masalah. Saya setuju. Bab 1113 pergi ke Moskow lagi setelah menyelesaikan semua pekerjaannya di Tiongkok. Feng Yu terbang ke Moskow. Dia perlu berbicara dengan Kirilenko tentang pertukaran saham. Hahaha, Feng, temanku. Anda akhirnya di sini. Cepat, aku ingin mengajakmu berkeliling rumahku. Sebagian sudah selesai. Pelukan Kirilenko masih begitu kuat. Kirilenko telah menggunakan helikopter untuk menjemput Feng Yu, karena lebih cepat dengan cara ini. Helikopter ini adalah helikopter kargo militer yang dikonversi. Ini sangat luas dan direnovasi seperti bar. Feng, coba ini. Ini anggur buah. Dan kamu tidak akan mabuk.
kata Kirilenko setelah melihat Feng Yu menyesap sedikit. Feng baik dalam segala aspek, kecuali untuk minum. Bahkan kakak iparnya, Li, lebih jago minum daripada dia. Feng Yu menyesapnya lagi dan merasakan kandungan alkohol anggur itu hampir sama dengan anggur merah. Seharusnya sekitar 10%. Kirilenko seharusnya menyiapkan anggur ini untuknya. Kakaki, ayo bersulang. Karena wine ini memiliki kandungan alkohol yang rendah, Feng Yu tidak takut. Dia memutuskan untuk minum dengan broterki, karena Kirilenko sedang minum minuman keras. Hahaha, semangat. Kirilenko tertawa. Feng Yu mengisi ulang gelasnya sendiri, karena dia tidak ingin Kirilenko menuangkan minuman keras secara tidak sengaja. Selamat, saudara Ki. Anda telah menunda 1 tahun lagi. Feng Yu tertawa. Rumah besar Kirilenko seharusnya selesai tahun ini, tetapi dia membuat beberapa perubahan pada desain dan menundanya. Pembangunannya baru bisa selesai tahun depan. Kirilenko sengaja melakukan perubahan ini dan mengklaim dia ingin memiliki rumah yang lebih baik daripada rumah Bill Gates. Kirilenko terlihat tidak senang ketika dia mendengar Feng Yu menyebutkan ini. Saya juga berpikir saya bisa menunda pernikahan saya. Tetapi ayah saya mendesak saya untuk menikah tahun ini. Karena itu akan bagus untuk karir kakak laki-laki saya di militer. Bagaimanapun, aku harus menikah cepat atau lambat. Saya memutuskan untuk tidak menyeret ini keluar lagi. Ingatlah untuk menghadiri pernikahan saya pada tanggal 7 November tahun ini. Tanggal 7 November adalah Hari Nasional bekas Uni Soviet. Rusia menjadikan tanggal ini sebagai hari libur. Pemerintah yang menggulingkan pemerintah Uni Soviet masih mempertahankan tanggal ini. Ini terlalu aneh. Tentu saja, aku pasti akan ada di sana. Feng Yu mengusap dagunya sambil memikirkan hadiah apa yang akan diberikan untuk Kakaki. Uang. Saham perusahaan. Saudara Ki tidak terlalu peduli dengan ini, karena dia sudah menjadi salah satu miliarder top dunia. Feng Yu harus memberi saudara Ki sesuatu yang istimewa. Kakak Ki pernah menyebutkan bahwa tunangannya menyukai lukisan cat minyak. Saya harus mendapatkan 1 atau 2 lukisan untuk Kirilenko sebagai hadiah pernikahannya. Oh, Feng, kapan kau akan menikah? Kirilenko bertanya. Aku belum memutuskan. Aku akan memberitahumu begitu aku memutuskan. Feng Yu menjawab. Oke, itu masih saran yang sama untukmu. Cobalah untuk menikah selambat mungkin dan lebih menikmati kehidupan lajang Anda. Kakak laki-laki saya berubah drastis setelah dia menikah dan memiliki anak. Kirilenko menghela nafas. Feng Yu berpikir sendiri. Kakakmu telah berubah karena dia bertanggung jawab atas keluarganya. Mengapa Anda membuatnya terdengar seperti hal yang buruk? Apakah kamu tidak ingin punya anak? Kirilenko terdiam selama beberapa detik dan berkata, ya, siapa yang tidak ingin memiliki anak sendiri? 1 anak saja tidak cukup. Sudahlah, jangan bicarakan ini. Saya mendengar harga mineral logam telah meningkat banyak. Produksi kami sama dengan tahun lalu, tetapi keuntungannya jauh lebih tinggi. Setelah tahun 2000, harga mineral logam mulia mulai naik, dan Kirilenko bersemangat. Tapi harga batu bara dan besi tidak naik banyak. Dibandingkan dengan harga saat mereka membeli tambang, itu masih lebih tinggi. Karena inflasi, gaji pekerja naik, dan mereka tidak mendapat untung. Feng Yu dan Kirilenko harus menunggu sampai tahun 2002 sebelum harga logam naik. Harga emas dan logam mulia lainnya akan tiba-tiba naik setelah kejadian di AS. Ini akan terus meningkat selama beberapa tahun, dan saat itulah yang paling menguntungkan. Saat ini, bahkan harga minyak mentah mulai naik. Tahun lalu, harga minyak turun menjadi $10 Amerika Serikat per barel, yang secara historis rendah. Banyak ladang minyak kehilangan uang. Feng Yu dan Kirilenko masing-masing mengeluarkan sejumlah uang dan terus memperoleh tambang dan ladang minyak ini. Beberapa hari sebelumnya, harga minyak sempat naik menjadi $30 Amerika Serikat per barel. Meski harga kembali turun, keuntungan perusahaan tambang tahun ini seharusnya tidak rendah. Keuntungan harus cukup untuk mendanai 50% dari tambang pembelian baru dan peningkatan ladang minyak. Pada tahun depan, semua tambang dan ladang minyak yang baru dibeli seharusnya sudah menyelesaikan pekerjaan peningkatan. Produksi tambang dan ladang minyak akan jauh lebih tinggi ketika harga mineral meningkat pada tahun 2002. Saat itulah Feng Yu dan Kirilenko meraup untung. Gunakan keuntungan ini untuk meningkatkan tambang. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, harga semua mineral kita akan naik gila-gilaan. Oh, jika memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan beberapa tambang emas. Sudah saatnya harga emas naik.
Banyak orang menertawakan perusahaan Feng Yu dan Kirilenko karena produksinya yang rendah. Karena tambang mereka memiliki batasan ketat pada tingkat produksi. Tetapi orang-orang itu tidak tahu bahwa Feng Yu dan Kirilenko telah meningkatkan peralatan mereka. Begitu harga mineral naik, mereka dapat meningkatkan produksinya lebih efisien daripada tambang lama itu. Ketika itu terjadi, produksi tahunan mereka 3-5 kali produksi mereka saat ini. Bahkan ketika Feng Yu dan Kirilenko tidak menambang, nilai tambang mereka tetap meningkat, dan mereka tidak mengalami kerugian apapun. Oke, saya tahu ada 2 tambang emas untuk dijual sekarang. Saya akan menyelesaikan dokumennya, dan kami akan memiliki hak untuk menambang setidaknya selama 20 tahun. Orang lain hanya bisa mendapatkan 6-10 tahun hak penambangan. Tetap saja, Kirilenko dapat dengan mudah mendapatkan durasi yang lebih lama untuk tambang mereka. Ini juga alasan mengapa Feng Yu tidak terburu-buru untuk mulai menambang. Kirilenko juga tidak terburu-buru karena mereka masih memiliki waktu yang lama sebelum kontrak mereka berakhir. Kapan pabrik kimia itu bisa mulai berproduksi? Ini harus beroperasi penuh paling lambat pada kuartal pertama tahun depan. Sebagian dari pabrik telah mulai berproduksi, dan saya telah mengakuisisi beberapa pabrik kimia dan menggabungkannya. Selain itu, pabrik baja, pabrik batu bara, kami telah memulai produksi sebagian dan akan beroperasi penuh sebelum akhir tahun depan. Pabrik-pabrik ini baru dibangun dan tidak dapat beroperasi penuh dalam waktu singkat. Feng Yu dan Kirilenko mengobrol, dan pilot memberitahu mereka bahwa mereka telah tiba di rumah Kirilenko. Bab 1114 Feng Shui. Feng Yu melihat keluar dari helikopter dan terkejut. Ini rumah Rusia yang terkenal di dunia. Feng Yu heran dengan ukurannya. Melihat ke bawah dari atas, atap bundar mansion berwarna emas berkilauan dan terlihat seperti bawang emas. Rumah besar itu berada di sebelah sungai Moskow, dan ada danau buatan manusia. Luas tanahnya cukup untuk membangun perumahan bagi lebih dari 100.000 orang di China. Feng Yu tahu Rusia terkenal dengan rumah mewahnya. Tetap saja, dia tidak tahu rumah mereka bisa begitu megah. Feng Yu mengerti bahwa adalah hal yang biasa bagi para bangsawan untuk membangun rumah besar dengan skala seperti itu selama periode feodal. Lagi pula, istana termegah di dunia ada di China, disusul Rusia. Sudah hampir abad ke-21, namun Rusia masih membiarkan rakyatnya membangun rumah-rumah seperti itu. Ini hanya di Rusia, dan tidak mungkin di AS. Bahkan Bill Gates hanya bisa membangun rumahnya di kota kecil. Rumah besar Kirilenko ada di Moskow, di sebelah istana Grand Kremlin. Terbang di sekitar tanah milikku dulu. Saya ingin menunjukkan Feng, bagaimana menurutmu? Tidakkah menurutmu rumah besarku terlihat megah dari atas? Kirilenko bertanya dengan bangga. Perkebunan Feng Yu di Cina dan AS tidak ada bandingannya dengan miliknya. Bahkan rumah besar Bill Gates tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Kakaki, apakah kamu menggunakan cat emas untuk mengecat atapmu? Kirilenko memandang Feng Yu dengan jijik. Itu emas ungu asli. Emas ungu adalah paduan emas dan logam. Itu lebih keras dan lebih bersinar dari emas. Selain itu, tidak perlu banyak perawatan. Di Eropa, khususnya di Eropa Timur, emas ungu melambangkan kekayaan dan status para bangsawan. Rusia adalah produsen emas ungu terbesar di dunia. Dan Feng Yu mengingat perusahaan pertambangan mereka memiliki satu tambang emas ungu. Jangan mengira emas ungu adalah paduan. Dan harganya murah. Dibandingkan dengan emas, harganya hampir sama. Atap bawang semuanya dilapisi emas ungu. Tak heran jika biaya pembangunan mansion ini sangat tinggi. Tunggu sebentar. Mengapa bentuk mansion ini begitu familiar? Feng Yu melihat dengan hati-hati ke perkebunan dan menyadari apa itu. Beberapa bagian dari perkebunan belum selesai. Dan setelah bangunan itu selesai, perkebunan dibangun sesuai dengan 8 trigram. Kakaki, bukankah kamu mendapatkan arsitek paling terkenal di Rusia untuk mendesain rumahmu? Feng Yu bertanya-tanya apakah ini yang mereka sebut desain fusi Timur Barat. Itu benar. Saya juga mempekerjakan perancang restorasi kastil kuno paling terkenal dari Perancis, arsitek rumah paling terkenal dari AS, dan seorang master Feng Shui dari Tiongkok. Bagaimana itu? Apa pendapat Anda tentang Feng Shui mansion saya? Kirilenko bertanya dengan bangga. Semua desainer dan arsitek yang disewanya terkenal di dunia. Hah, guru Feng Shui. Feng Yu ingin memberitahu Kirilenko bahwa bahkan dia tidak tahu berapa banyak master Feng Shui di China yang merupakan master sejati. Tapi desain 8 trigram ini terlihat seperti aslinya. Kakaki,
Saya tidak tahu banyak tentang Feng Shui. Tetapi karena guru mengatakan itu baik, maka itu pasti baik. Feng Yu menjawab. Kamu tidak tahu formasi apa ini? Kirilenko bertanya. Ini tidak mungkin. Guru itu mengatakan kepada saya bahwa ini adalah formasi Feng Shui paling terkenal di China. Dia berkata bahwa semua orang Tionghoa dapat mengetahui formasi apa ini. Feng Yu berpikir sejenak dan menjawab. Mungkin karena pembangunannya belum selesai. Jika Anda membiarkan saya menebak, saya pikir itu adalah formasi Tai Chi Bagua paling kuno dan terkenal di China. Hahaha, itu benar. Formasi Tai Chi Bagua. Formasi ini akan membantu saya mengumpulkan kekayaan, dan umur panjang. Kirilenko mengulangi nama itu dengan bahasa Mandarinnya yang payah. Feng Yu mulai mengingat. Formasi Feng Shui seperti apakah formasi Tai Chi Bagua ini? Bahkan jika ini adalah formasi Feng Shui, apakah Anda yakin ini tidak digunakan untuk memilih kuburan? Ada desa Bagua di Cina. Dan Feng Yu tidak ingat apakah desa itu didirikan oleh Liu Bowen atau Zhuge Liang. Tapi desa itu sepertinya tidak makmur. Mungkin memang meningkatkan umur panjang. Tapi Feng Yu tidak yakin. Karena kakak Qi merasa ini benar, maka memang seharusnya begitu. Apakah kamu melihat gunung dan sungai di dekat mansion? Ini adalah tempat Feng Shui terbaik. Eksteriornya dibangun menurut formasi Bagua. Dan interiornya memiliki formasi Tai Chi. Danau buatan manusia itu akan memiliki 2 paviliun. Dan dibangun sesuai dengan paviliun tradisional Tiongkok Anda. Kirilenko menjawab dengan bersemangat. Feng Yu ingin bertanya pada Kirilenko. Ada sungai di samping. Kenapa masih butuh danau? Tidakkah menurutmu itu tidak perlu? Memiliki lebih banyak air di perkebunan Anda berarti Feng Shui yang lebih baik. Setelah ini selesai, akan ada 108 kamar. Dan itu sesuai dengan formasi bintang langit. Guru itu telah meminta saya untuk membangun 365 kamar. Tetapi kami hanya dapat membangun 108 kamar dengan 360 jendela karena kekurangan ruang. Feng Yu berpikir sejenak sebelum dia mengerti apa yang dibicarakan Kirilenko. Ayahmu tidak tinggal bersamamu. Apa gunanya membangun rumah besar? 108 kamar. Bahkan jika berganti kamar setiap hari. Dan setelah dikurangi hari-hari Anda berada di AS atau China. 1 tahun akan berlalu sebelum Anda dapat tidur di setiap kamar. Orang Rusia juga suka tinggal di rumah besar. Rumah-rumah Cina kuno berukuran besar. Dengan banyak ruangan. Mereka memiliki banyak anak. Dan keluarga kaya memiliki lebih dari selusin anak dan lebih banyak cucu. Tapi apa gunanya memiliki begitu banyak kamar jika Anda tidak ingin memiliki banyak anak? Di zaman kuno, orang Rusia memiliki budak, pelayan, tapi yang Anda miliki sekarang hanyalah pembantu dan pengawal. Apakah ada kebutuhan untuk membangun rumah besar ini? Rumah Anda sangat besar. Dan Anda perlu mempekerjakan banyak pembantu dan pengawal. Sudahlah. Dengan kekayaan kakak Qi, dia dapat dengan mudah membeli ini. Lev. Mendaratkan helikopter. Perintah Kirilenko. Feng. Izinkan saya menunjukkan kamar-kamar di mansion. Anda pasti akan menyukainya dan dapat menggunakannya sebagai referensi untuk rumah Anda sendiri di masa depan. Mungkin saya bisa meminta arsitek saya untuk membantu Anda mendesainnya. Feng Yu memaksakan senyum. Haha, mari kita bicarakan ini lain kali. Feng Yu tidak tertarik dengan rumah kosong. Bahkan jika dia tertarik, dia juga tidak akan membangun rumah sebesar itu. Feng, kemarilah. Ini adalah gedung opera. Meski tidak besar, namun bisa memuat hingga 100 orang. Itu juga bisa digunakan sebagai bioskop. Feng, lihat ruangan ini. Ini adalah ruang dansa. Tamu saya bisa menyanyi, menari, dan makan di sini. Saya akan menjadi tuan rumah pesta segera. Dan Anda harus hadir. Feng, ini kamar favoritku. Ada bar yang indah di sana. Dan di kamar itu, ada ruang bawah tanah. Saya menyimpan minuman keras terbaik dari seluruh dunia di dalamnya. Ini adalah toko roti dan digunakan untuk membuat roti untuk semua orang di mansion. Ruangan itu di sana di dapur. Ini lebih besar dari dapur hotel bintang 5 itu. Kamu harus tahu untuk apa ruangan ini. Ini adalah gimnasium bola basket. Saya akan mengundang pemain bola basket terbaik negara kita untuk bertanding dengan tim NBA saya. Ini pemandian. Ini adalah replika kamar mandi kaisar kuno negara Anda. Itu indah. Feng Yu pusing setelah berkeliling mansion. Tidak semua kamar di mansion adalah kamar tidur. Kamar-kamar termasuk pusat kebugaran, ruang bawah tanah, gedung opera, ruang makan,
Feng Yu bahkan tidak menyangka Kirilenko memiliki toko roti dan pemandian yang begitu besar. Setelah tur, Feng Yu mulai bertanya-tanya apakah dia juga harus membangun rumah besar seperti ini. Dia bisa menghabiskan liburannya di mansion sesekali. Bab 1115 Elena suka bernyanyi. Feng Yu mengobrol dengan kakak Qi sambil meminum anggur buah. Meski kandungan alkohol anggurnya rendah, Feng Yu juga mabuk. Feng, istirahat dulu. Saya perlu memeriksa konstruksi lemari besi saya terlebih dahulu. Para pengawal membantu Feng Yu ke kamarnya. Meskipun Kirilenko dan Feng Yu dekat, Feng Yu tidak berhak mengunjungi lemari besinya. Ketuk, 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 Feng Yu bingung. Apa pengawal yang mengetuk pintu? Bukankah ini rumah Kirilenko? Apakah mereka tidak memiliki kunci kamar? Apakah ada seseorang di ruangan itu? Ada suara langkah kaki dari dalam ruangan. Dan pintu dibuka. Seorang wanita muncul di pintu. Meskipun Feng Yu tidak dapat melihat dengan jelas siapa itu, dia tahu itu pasti Elena. Ten, Feng, mengapa kamu begitu mabuk? Silahkan duduk. Aku akan mengambilkanmu air. Elena membantu Feng Yu ke sofa dan melepas sepatunya sebelum berlari untuk menuangkan segelas air untuknya. Feng Yu meneguk airnya. Rasanya seperti air madu dengan min. Setelah minum air, dia merasa lebih baik. Sudah lama sejak Dong Suebing bertemu Elena. Elena tidak berubah sama sekali. Dia masih cantik dan masih mencintai Feng Yu. Elena berdiri di samping Feng Yu dan memijat kepalanya dengan lembut. Kekuatannya pas, dan itu sangat menenangkan. Elena, nyanyikan lagu untukku, kata Feng Yu. Elena sangat gembira. Bagaimana Tuan Feng tahu dia telah belajar menyanyi? Ini berarti Tuan Feng telah mengawasinya selama ini. Elena mulai menyanyikan lagu Rusia yang sentimental. Dia memiliki suara yang manis. Dan lagunya tentang seorang gadis kesepian yang merindukan kekasihnya. Feng Yu belum pernah mendengar lagu ini sebelumnya tapi merasa itu bagus. Elena, apakah kamu sudah berpikir untuk merilis album? Album lagu? Feng Yu memegang tangan Elena di dahinya. Elena bertanya dengan bersemangat. Ten, Feng, maksudmu aku bisa merilis albumku sendiri? Tentu saja. Suaramu vokal. Jika Anda merilis album, itu pasti akan laku. Feng Yu menjawab dengan tegas. Suara Elena sangat mirip dengan penyanyi Tiongkok, Zhang Jingying, yang disukai Feng Yu di kehidupan sebelumnya. Feng Yu merasa jika dia bisa menerjemahkan hits Zhang Jingying ke bahasa Rusia, atau memberinya melodi dan meminta penulis lirik Rusia untuk mengisi liriknya, dan meminta Kirilenko untuk mempromosikannya, dia pasti akan menjadi penyanyi terkenal di Eropa Timur. Elena juga bisa menyanyikan beberapa lagu lama yang menjadi populer kembali di kemudian hari. Banyak diva menyanyikan lagu-lagu panjang. Dan itu sangat normal. Terima kasih, Tuan Feng. Sudah kubilang berkali-kali tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak bisa memberikan cintaku. Dan karena kamu bersedia bersamaku, aku akan membantumu mewujudkan impianmu. Feng Yu menyadari bahwa dia tidak mau melepaskan Elena. Dia tidak tahu apakah dia posesif atau mentalitasnya berubah. Tetapi dia tidak akan pernah membiarkan Elena meninggalkannya. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, perasaan Elena terhadap Feng Yu tidak berubah. Feng Yu telah berpikir sebelumnya. Elena berkata dia ingin menari selama sisa hidupnya. Tapi seiring bertambahnya usia, dia tidak akan bisa melakukan beberapa gerakan tarian. Balet sangat membebani tubuh penari, terutama kaki. Feng Yu tidak ingin Elena menari terlalu lama. Dengan bantuan Kirilenko, Elena menjadi penari utama rombongan tarinya. Dia tidak memiliki banyak pertunjukan sekarang, tetapi dia terus berlatih keras. Elena mungkin muda dan cantik, tetapi Feng Yu merasa hidupnya tidak hanya berputar di sekitar balet. Feng Yu tidak tahu bagaimana membujuk Elena untuk beralih karir, tetapi Kirilenko menyarankan agar Elena belajar bahasa Mandarin. Mempelajari bahasa baru tidaklah mudah. Beberapa bahasa serupa, dan lebih mudah dipelajari. Tapi perbedaan antara bahasa Rusia dan Mandarin terlalu besar. Kirilenko memberitahu Elena bahwa Feng adalah orang Cina. Jika Anda ingin bersama Feng, Anda harus belajar bahasa Mandarin dan memahami budaya Tionghoa. Maka, Elena mulai belajar bahasa Mandarin dengan serius. Untuk mempelajari bahasa baru, latihan, mendengarkan, dan menulis sangatlah penting. Elena mulai menonton film China, mendengarkan lagu China, dan perlahan mulai suka menyanyi. Feng Yu senang Elena mengambil hobi baru. Dia merasa satu orang seharusnya tidak hanya fokus pada satu hal dalam hidup. Elena mulai suka bernyanyi, dan Feng Yu ingin merawat minatnya.
Karir menyanyi bisa bertahan lebih lama daripada karir menari. Banyak penyanyi bernyanyi sampai mereka berusia 70-an dan 80-an. Tetapi tidak ada penari yang bisa menari sampai usia itu. Menari lebih melelahkan tubuh daripada menyanyi. Ten. Feng. Airnya sudah siap. Apakah kamu ingin mandi? Elena bertanya dengan lembut. Feng Yu berdiri dan memegang tangan Elena. Datang dan bantu aku membasuh punggungku. Titik. Saat Feng Yu bangun di pagi hari, Elena masih meringkuk di pelukannya. Mereka bersenang-senang selama 3 putaran tadi malam. Dan Elena kelelahan. Elena segera bangun saat Feng Yu duduk. Tuan Feng sudah bangun. Dan bagaimana dia bisa terus tidur? Ketika Elena mencoba untuk duduk, selimutnya terlepas. Dia dengan cepat menariknya untuk menutupi dadanya. Ten. Feng. Apakah kamu lapar? Aku akan membuatkan sarapan untukmu. Tidak dibutuhkan. Mari kita sarapan bersama. Bukankah saya mengatakan bahwa ketika kita sendirian, Anda tidak perlu melayani saya seperti ini? Feng Yu menyelipkan rambut panjang Elena ke belakang telinganya dan mencium keningnya. Bagaimana bisa ada orang yang tidak menyayangi gadis cantik seperti itu? Feng Yu bertanya-tanya apakah itu hal yang baik bagi Elena untuk bertemu dengannya. Tanpa Feng Yu, Elena mungkin menikah dengan seorang perwira militer Rusia atau menjadi mainan bagi beberapa politisi. Setidaknya, Feng Yu memperlakukan Elena dengan baik dan memberinya kehidupan yang baik. Tapi Elena mungkin juga bertemu seseorang yang ditakdirkan bersamanya dan hidup bahagia selamanya. Namun, Feng Yu berpikir sendiri. Siapa bilang aku bukan pria yang ditakdirkan untuknya? Mungkin, Elena ditakdirkan untuk menjadi milikku. Zhang bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.